Jika ada dua orang calon pemimpin, calon presiden atau calon sultan, calon khalifah, yang satu adalah orang yang pandai dan satu laginya orang berani, kira-kira siapa di antara kedua calon ini yang lebih layak untuk dipilih? Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Kembali saya akan menyuguhkan segmen The Great Thinker Corner, dan bahasan ini atau video ini melanjutkan pembahasan tentang pemikiran politik Al-Mawardi seperti tertuang di dalam bukunya Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang, tadi udah saya singgung di awal tentang kriteria calon imam, calon pemimpin, khalifah, sultan, atau kalau sekarang adalah presiden. Oh ya teman-teman, untuk video-video sebelumnya yang belum nonton bisa juga dilihat di playlistnya di video saya. Itu ada khusus tentang Al-Mawardi. Jadi video-video yang sebelumnya sudah ada di situ. Baik teman-teman, ada beberapa kriteria yang ditetapkan untuk calon pemimpin. Tapi ada dua hal yang menarik tadi saya singgung di awal, yaitu kalau ada dua calon, satu orang pandai, satunya lagi orang berani. Nah, kira-kira siapa yang layak dipilih sebagai pemimpin? Kalau sekarang sebagai presiden. Nah, menurut Imam Al-Mawardi, ini di fasal atau di pembahasan mengenai فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ الْإِخْتِيَارِ. Jadi kalau Ahlul Aqdi wal Ikhtiar, Dewan Pemilih, kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia itu DPR atau parlemen, berkumpul untuk memilih calon presiden. Lalu ada dua calon, satu pandai, satu berani. Mana yang dipilih? Nah, kata Imam Al-Mawardi, walau kana ahaduhuma a'lam wal akhar ashja' ru'ya fil ikhtiyar ma yujibuhu hukmul waqti. Nah, ini dia. Jadi kalau ada salah seorang calon a'lam lebih pandai, nah dua orang itu yang satu lebih pandai, lebih pandai itu mungkin ukurannya bisa dari pengetahuan, dari pengalaman, mungkin terlihat dari pemaparan visi misinya kalau zaman sekarang dan seterusnya Wal akharu ashja', dan satunya lagi lebih berani, mungkin gaya bicaranya dia lebih tegas, karakternya kalau bicara dengan suara yang lantang, misalnya seperti itu. Nah, kata Al-Mawardi, ru'ya fil ikhtiyar ma yujibu hukmul waqti. Apa yang harus diperhatikan dalam memilihnya adalah yang diinginkan atau disesuaikan oleh zaman itu. Situasi dan kondisi zaman itu tuh menghendaki calon pemimpin seperti apa? Apakah yang lebih pandai yang dibutuhkan atau yang lebih berani yang dibutuhkan pada saat itu? Nah, ukurannya apa? Bahwa
situasi saat itu yang dibutuhkan lebih pandai, atau saat itu yang dibutuhkan lebih berani. Ukurannya apa? Apakah ada kriteria yang jelas? Situasi yang dibutuhkan itu ini yang lebih berani, ini lebih pandai. Nah, dalam bahasan selanjutnya kata Al-Mawardi, fa in kanatil hajatu ila fadli syaja'ah, ya. Kalau misalnya kebutuhannya adalah yang diutamakan adalah keberanian. Nah, tadi saya bilang apa kriterianya waktu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang berani? Nah, di sini disebutkan lintishari ats-thugur wa zuhuril bughat kana al-asja'a haqqu. Nah, misalnya keadaan negara saat itu tuh banyak mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok yang mau melepaskan diri atau separatisme kalau zaman sekarang ya. Lalu munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan al-bughat. Bughat ini ya kelompok-kelompok yang membangkang, yang melawan pemerintahan yang sah. Ya. Yang hendak melakukan, kalau zaman sekarang istilahnya kudeta misalnya ya. Karena al-asya'a haqqu, maka calon pemimpin yang lebih beranilah yang berhak dipilih atau yang lebih layak dipilih. Jadi kata Imam Al-Mawardi, kalau memang situasi negara misalnya cenderung chaos, cenderung kacau karena banyaknya ancaman ya tadi dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri atau dari kelompok-kelompok pemberontak yang melawan pemerintahan yang sah, maka tentu saja harus ada pemimpin yang berani, yang lantang, yang tegas menghadapi mereka. Karena itulah calon yang lebih berani sangat-sangat diperlukan dan layak akhirnya untuk dipilih. Gitu. Wa in kanatil hajah ila fadlil ilmi, nah ini sekarang kebalikannya. Kalau yang diperlukannya adalah yang memiliki ilmu, keilmuan, atau tadi yang disebutnya a'lam, lebih pandai. Ya tadi lebih pandai memang ukurannya ya salah satunya ya misalnya penguasaan atas pengetahuan, persoalan-persoalan tentang kenegaraan dan sebagainya. Apa salah satu alasannya? Nah ini Al-Mawardi menjelaskan lisukuni duhama wa zuhuri ahlil bid'ah. Lisukuni duhama ini digambarkan sebagai bahwa negara itu situasinya statis. Artinya gerakan ilmu pengetahuan itu tidak berkembang, stagnan. Ya. Ada stagnasi pemikiran, tidak ada perkembangan, ya adem ayem dalam pengertian tidak berkembang. Gitu ya. Sebaliknya, zuhur ahlul bidah yang muncul adalah kelompok-kelompok yang disebut dengan ahlul bid'ah. Jadi kelompok ahlul bid'ah muncul, sementara yang sifatnya gerakan-gerakan seperti ijtihad, yang gerakan-gerakan pemikiran gitu ya, itu statis, tidak ada perkembangan sama sekali. Nah gitu. Kemudian kanal a'lamu ahaku, maka yang lebih pandai dialah yang berhak untuk dipilih. Jadi situasional sekali ya. Kalau kita lihat satu hal yang bisa kita garis bawahi dari pemikiran ini bahwa Al-Mawardi cukup fleksibel ya ketika dia membuatkan sebuah kriteria dalam pemilihan calon imam, calon khalifah, calon sultan atau calon presiden. Jadi tidak saklek di satu titik, di satu karakter tertentu. Ini menurut saya sangat menarik dan bisa menjadi relevan untuk waktu-waktu yang sekarang. Bayangkan ini zaman kekhilafahan Abbasiyah ya. Nah, sekarang masih bisa dianggap relevan ya kriteria misalnya
calon pemimpin yang lebih berani, yang lebih pandai, kan sampai sekarang masih tetap relevan. Jadi saya kira mengkaji pemikiran-pemikiran politik masa lalu seperti Al-Mawardi tetap memiliki relevansinya dengan dunia politik saat ini di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain. Karena itu sangat menarik lah bagi kita untuk kembali mengkaji pemikiran-pemikiran politik Islam klasik ya. Dan syukur-syukur kalau bisa langsung merujuk kepada sumber aslinya. Masih banyak sekali pemikiran Al-Mawardi di sini dan kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Saja ya sementara yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi yang ingin nonton di video-video sebelumnya silakan di playlist di YouTube saya, bisa dilihat yang dari video 1 sampai ke 4 ya, ini kan yang kelima ya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Tetap semangat.